Wabarakatuh. Gimana kita mulai ya Bapak Ibu ya? Nggih, Pak. Iya, iya, Pak. Ada masih sekitar 30 yang masih belum gabung. Ampun ulun sekali Mohon mikir. tidak ada yang mengklik rekam ya, biar admin kami yang merekam kegiatan ini. Baik, kita mulai saja. Nanti yang lain biar bertanya dengan Bapak Ibu yang ikut di Zoom ini ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Sebelumnya, apakah suara dari saya bisa terdengar di tempat Bapak Ibu? Nggih, bisa, Pak. Iya, Jelas. Pak. Jelas Terdengar, ya? Pak. Oke, Alhamdulillah. Eh, ini hanya pengantar terkait pendaftaran UKM PPG. Nanti tentang upload berkas segala macam di di aplikasi itu akan ada refreshment resmi tersendiri gitu. Nah, ini semi resmi gitu. Baik, saya izin untuk men-share terkait tentang pendaftaran yang sudah dimulai hari ini. Oke, di-share. Oke, terlihat ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jelas ya, terlihat ya? Nggih, Pak. Sudah terlihat. Baik. Baik, Bapak Ibu, pertama adalah tentang jadwal kegiatan. Malam tadi itu sekitar setengah satu malam tadi ya, itu Bapak Ibu sudah berhasil didaftarkan sebanyak 230 yang test taker, ditambah sekitar berapa 30-an ya lebih retaker yang mengikuti kegiatan UKM PPG di batch 2 ini dan sudah ditindaklanjuti oleh pusat. Hanya saja nama-namanya itu masih eh, ada yang menggunakan titel ini ya tidak sama gitu, bervariasi namanya. Nah, itu tidak mengapa, akan kami biarkan dulu, terkecuali nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus kegiatan UP itu, UKIN dan UP, nah maka kami akan meminta Bapak Ibu untuk kembali eh, membenerin nama, tempat tanggal lahir untuk dimasukkan ke blanko serdiknya bagi yang lulus ya. Nah, tapi ini tidak mengapa, meskipun tidak seragam namanya. Nah, kemudian hari ini sampai nanti tanggal 30 eh, Januari, nah itu kegiatan daftar ulang ya, daftar ulang UKM PPG. Di situ ada alamatnya. Nah, baru kemudian di tanggal 27, 28 itu sebenarnya sudah eh, mungkin kita di situ ya, di situ nanti refreshment bagaimana mengunggah berkas, file dan video di UKM PPG 27, 28. Tapi di tanggal itu sebenarnya kita ada kegiatan di kandangan ya. Nah, barangkali di tanggal 26-nya kita lebih awal, 26 ke 27 malam harinya kita akan mengadakan refreshment terkait tentang unggah portofolio dan pembelajaran di UKIN. Kira-kira seperti itu ya. Gimana Bapak Ibu, sepakat ya? Nggih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti nanti mohon dikosongkan waktunya. Nanti kami juga akan membicarakan ini dengan tim pengelola. Semoga di malam Sabtu ya, kalender kalendernya Iya, masih di depan. Malam Sabtu ya Bapak Ibu ya, masih malam Sabtu. Pak. Iya, Ah, Pak. Oke, kemungkinan kita malam Sabtu mengadakan kegiatan refreshment unggah portofolio dan pembelajaran di UKIN.
Nah, praktek pembelajaran real dan perekaman, editing, dan langsung unggah melalui YouTube atau Google Drive itu tanggal 31 Januari sampai 2. Itu hanya pembelajaran real di di lapangan gitu. Artinya Bapak Ibu tidak diperkenankan melakukan perekaman video UKIN itu di luar tanggal itu. Makanya nanti akan ada aplikasi timestamp-nya ya, ketika Bapak Ibu merekam video itu. Nah, video itu nanti dijelaskan secara lebih lengkap di refreshment di UKIN nanti ya, malam Sabtu nanti. Ini hanya sepintas saja. Nah, jadi nanti dijelaskan di sana, tapi pada intinya bahwa karena ini video real, maka durasinya itu real, sekitar 40 menit ya, kemudian eh, direkam sesuai dengan tanggal itu dari tanggal 31 sampai 2 Februari. Nah, tidak diperkenankan merekam di luar atau setelah tanggal itu. Nah, kemudian nanti salah satu form penilaiannya itu dilihat di timestamp-nya itu, tanggal berapa videonya gitu. Apakah sesuai dengan waktu yang disediakan oleh pusat gitu, penjadwalannya. Nah, kemudian untuk unggah portofolio, RPP, video praktek itu berada di tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari. Nah, hanya saja nanti di tanggal 3 itu kita ngadakan kegiatan di Tanah Bumbu ya. Mana Bapak Ibu yang dari Tanah Bumbu ada? Ya, Pak. Nggih, Pak. Nah, di Nggih. tanggal 3 itu kita akan mengadakan kegiatan di Tanah Bumbu, itu bedah kisi-kisi ya, bedah kisi-kisi soal UP. Nah, maka nanti kami minta khusus bagi yang di Tanah Bumbu untuk tidak mengunggah portonya di tanggal itu. Bisa di tanggal setelahnya. Ya. Sebenarnya kalau semua file berkasnya itu lengkap saja, cepat saja mengunggahnya. Asal jangan di detik-detik terakhir. Kenapa? Karena ketika detik-detik terakhir, misalkan di tanggal 7, nah itu sistemnya down biasanya. Karena diunggah diakses oleh semua mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi akan rebutan servernya bisa down. Nah, jadi kami sarankan untuk melakukan pengunggahan itu H-2 barangkali atau H-1 dari tanggal 7 itu. Nah, itu waktu yang aman gitu ya untuk melakukan pengunggahan di sistem atau website UKM PPG-nya. Nah, itu untuk mengunggah. Kemudian tanggal 6 itu sudah selesai ya Bapak Ibu setelah mengunggah portofolio, RPP dan video praktek itu, maka selesai sudah tugas Bapak Ibu di UKIN, tinggal menunggu hasil penilaian dari penguji ya. Nah, apakah lulus atau tidak nanti Bapak Ibu. Nah, tapi di tanggal 9 sampai tanggal 13 Bapak Ibu itu mencetak ulang kartu ujiannya. Nah, jadi kartu ujian itu dicetaknya 2 kali gitu ya. Pertama di UKIN. Nah, di UKIN itu nanti kartu ujiannya dipergunakan waktu Bapak Ibu merekam video. Jadi sebelum merekam video itu ada perkenalan diri sambil memperlihatkan ya kartu ujiannya. Nah, itu untuk kartu ujian UKIN. Nah, kemudian ada lagi kartu ujian untuk UP. Nah, itu dicetak tanggal 9 sampai 13 Februari. Dan karena LPTK UIN Antasari itu bukan merupakan bagian dari yang ditunjuk untuk mengawas ujian UP, nah maka nanti Bapak Ibu akan dibagi ya, terpencar nanti. Ada barangkali yang ke Makassar gitu ya, artinya pengawasnya dari Makassar, ada yang dari Jogja, Surabaya gitu. Nah, di kartu ujian Bapak Ibu itu tertera alamat link grup WA pengawas gitu. Dan itu sifatnya rahasia, tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mohon join di grup WA yang tertera di kartu ujian Bapak Ibu sekalian. Masing-masing ya, bukan punya teman gitu. Karena disitulah nanti penjelasan di mana Bapak Ibu mengikuti ujian OP-nya. Nah, ketika di tanggal itu Bapak Ibu harus join ke grup WA itu. Karena pengawas itulah nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu
mulai dari instalasi SEB-nya sampai terkait tentang teknis pelaksanaan UP-nya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan informasi dari pengawas masing-masing ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil join ke grup WA masing-masing pengawas UP ya, ketika sebagaimana yang tertera di kartu ujian UP yang dicetak pada tanggal 9 sampai dengan 13 itu. Nah, kemudian tanggal 12 sampai 16 itu rentang penilaian UKIN ya. Nah, itu oleh masing-masing LPTK. Kemudian tanggal 16 itu nah di tanggal 12 sampai 16 itu kita mengadakan beberapa kali tryout mandiri ya. Nah, nanti mohon Bapak Ibu jangan meninggalkan handphonenya karena disitulah komunikasi kita. Jangan sampai Bapak Ibu tertinggal informasi terkait tentang tryout. Kita merencanakan ada sekitar 4 kali tryout kalau tidak salah. Mudah-mudahan 4 kali tryout UP itu dan 1 kali pembahasannya Bapak Ibu bisa maksimal ya, bisa lulus 100% UP-nya nanti. Nah, itu. Nah, kemudian baru pada tanggal 17 Februari Bapak Ibu akan diuji ya terkait tentang pengetahuan 12 modulnya. Modul pedagogi 4, kemudian profesionalnya ada 8 modul. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, maka saya akan lanjut menjelaskan tentang bagaimana daftar di UKM PPG. Sebelumnya suara dari saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Sangat jelas, Pak. Nggih, terdengar, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Oke, nah ini proses pendaftaran UKM PPG. Jadi, syarat pendaftaran peserta UKM PPG, Bapak Ibu harus menyiapkan. Pertama adalah KTP. Disiapkan. Scan ya, nanti ada resolusinya berapa untuk ukuran filenya. Kemudian pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Nah, ini mohon Bapak Ibu yang menggunakan foto lama itu bisa segera ke studio foto ya. Nah, filenya yang dimasukkan, bukan foto yang difoto ulang. Nah, kami sering menemukan mahasiswa PPG itu mengunggah foto yang dia foto ulang. Hasilnya kemudian menjadi buram gitu. Nah, jadi harus file foto yang ada di di studio gitu. Nah, yang dilampirkan. Nah, itu yang disiapkan. Kemudian yang ketiga, surat keterangan telah menyelesaikan keseluruhan tugas atau beban studi pada PPG yang ditandatangani oleh LPTK. Nah, ini tadi kami diskusi ya, karena pelaksanaan UKM PPG ini notabene Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan PPL, maka yang dipilih oleh LPTK kami adalah menyelesaikan keseluruhan studi di PPG, termasuk PPL-nya. Nah, tadi ada disampaikan oleh Ibu Sekretaris Prodi bahwa ada beberapa mahasiswa ada di antara Bapak Ibu yang belum menyelesaikan upload tugas PPL sehingga kemudian dosennya tidak bisa menilai. Nah, maka ini akan menjadi pertimbangan kami untuk menyediakan surat itu. Artinya, ketika pihak LPTK kami tidak menyediakan surat itu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa daftar UKM PPG. Nah, gitu. Ada sekitar ratusan gitu ya, hampir 100 gitu yang belum menyelesaikan tugas PPL-nya. Nah, tadi saya minta ke teman-teman wali kelas di K2 untuk menyisir ya nama-nama siapa Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas PPL-nya. Nah, ini kemungkinan kami tidak akan menerbitkan surat yang ketiga itu, ya, form yang ketiga. Artinya Bapak Ibu tidak bisa mendaftar ke UKM PPG terkecuali surat itu sudah surat dari pimpinan LPTK itu sudah ada. Nah, gitu. Nah, bisa jadi nanti kami kasih tempo
paling tidak besok sudah menyelesaikan tugas-tugas PPG-nya yang PPL. Artinya besok hari baru bisa daftar di UKM PPG ini. Tapi Bapak Ibu siapkan saja dulu KTP-nya, kemudian pas foto terbaru. Nah, setelah ketiga persyaratan itu terpenuhi, langkah kedua adalah membuka website UKM PPG-nya. Alamatnya tertera di layar ini, bisa terlihat Bapak Ibu. Saya blok ini. Terlihat ya? Terlihat. Nah, jadi masuknya di sana. Jadi Bapak Ibu tidak lagi menggunakan space ya, LMS, tidak lagi. Tapi menggunakan ini. Nah, setelah mengklik ini, nanti ada menu pendaftaran. Silahkan masukkan menu pendaftaran, silahkan klik menu pendaftaran, kemudian masukkan nomor peserta PPG dan tanggal lahir. Kemudian yang keempat, lengkapi isian biodata dan upload berkas pada poin 1. Nah, jadi ketiga berkas ini harus diupload. Nah, tadi ketika surat keterangan ini tidak kami berikan, maka Bapak Ibu tidak bisa daftar karena ada satu bagian yang tidak bisa diisi. Kemudian yang kelima, langkah kelima, konfirmasi kesediaan ikut UKM PPG dari manapun pengawas ujian berasal. Artinya nanti Bapak Ibu bersedia kalau misalnya dimasukkan ke ke Makassar, Surabaya gitu. Nah, sesuai dengan LPTK yang ditunjuk oleh panitia nasional sebagai pengawas ujian UP itu. Kemudian yang keenam, langkah terakhir, cetak formulir pendaftaran sebagai bukti telah selesai. Nah, terkait tentang persyaratan ini, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan sebelum saya melanjutkan. Mohon izin Bapak, Ya, silahkan. terkait pas foto terbaru Pak, ada ketentuan nggak untuk pakaian atau sama seperti yang di LMS semalam Pak? Ya, ada nanti di terakhir ada contohnya ada. Dan juga kami akan men-share di grup ya terkait tentang ketentuan pakaiannya ada. Karena foto itu nanti digunakan untuk cetak serdiknya. Jadi serdik Bapak Ibu langsung fotonya di situ. Nah, jadi memang dituntut foto terbaru dengan ketentuan khusus. Ada lagi Bapak Ibu? Izin, Pak. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk nomor peserta PPG itu NIM kah, Pak? Bukan. Itu bisa akun siaga. Ada apa kemarin NRP ya? Tapi Bapak Ibu siaga semua ya. Dia siaga semua. Nggih, kalau NRP itu Siaga. rasanya yang PAE ya. itu Madrasah PAI yang nggih. NRP Madrasah ya. nggih. Kalau Oh, berarti PAI itu akun akun siaga. siaga lah, Pak. Nggih. Iya, akun Kalau siaga. NIM jerulan nggih. Nomor akun Iya. siaga nggih. Iya. Nah, Ya, itu ada aja, lagi Pak. Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Boleh dicontohkan Pak, masuk ke ininya. Oke, ya. Ini ada di slide berikutnya Bapak Ibu. Tenet. Mana ini slide-nya? Nah, ini. Nah, ini. Nanti tampilannya seperti itu. Klik pendaftaran ya di tengah ini. Ketika Bapak Ibu mengklik alamat HTTPS-nya, maka akan muncul menu seperti ini. Maka silahkan klik pendaftaran. Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian silahkan nomor peserta PPG ini silahkan diisi. Untuk NPK untuk madrasah dan mapel umum, nah karena Bapak Ibu semua dari mapel PAI, maka menggunakan nomor akun siaganya. Nah, gitu. Jadi nomor peserta PPG ini akun siaga, kemudian di bawahnya menggunakan tanggal lahir, gitu. Nah, ini cara untuk masuk ke menu pendaftaran. Menggunakan nomor akun siaga, kemudian tanggal lahir. Kemudian yang kedua, ini proses pendaftaran. Wah, ini buram ya.
Jadi Bapak Ibu silahkan kita perbesar gimana? Bisa enggak? Kelihatan ya? Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu diisi dengan benar ya. Nah, jadi ada NIM-nya, ada NIK-nya, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, seterusnya nanti ada agama, tempat lahir, tanggal lahir, sesuai KTP Bapak Ibu ya. Nah, alamat asalnya RT RW kelurahan kecamatan kabupaten gitu. Nah, ini ada data keluarga, ada nama orang tua, ayah silahkan ditulis, ibu, kemudian pilihan PPG. Nah, pilihan PPG ini untuk program studi ini berarti Bapak Ibu PAI semua ya. Ya, silahkan nanti ada pilihannya di situ. Pendidikan agama Islam gitu. Nah, kemudian asal perguruan tinggi ini silahkan klik nanti ada UIN Antasari, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Silahkan pilih itu. Nah, karena apa namanya? Karena ini sifatnya bukan isian, karena ini sifatnya pilihan, maka pastikan hati-hati supaya tidak tersalah pilih Bapak Ibu. Pastikan yang diklik Bapak Ibu memang sesuai dengan apa namanya mapelnya, sesuai dengan nama LPTK penyelenggara PPG-nya. Nah, jangan sampai tersalah. Kemarin kasus ada di tahap sebelumnya, ketika ingin masuk tanggalnya ternyata beda. Oh, ternyata tanggal lahir itu tahun 2023 gitu. Rupanya ketika memasukkan data itu apa tidak hati-hati sehingga format tahun tanggal lahir itu tidak sesuai gitu. Nah, itu. Nah, terus berikutnya, nah di sini ada terakhir di sini ada foto ya, ada foto. Sesuaikan dengan ketentuannya. Nah, di sini ada ketentuannya, tapi tidak terlihat ya. Menggunakan JPEG ya dengan ukuran maksimal 100 KB. Artinya ketika ukurannya melebihi itu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa ya, tidak akan bisa, tidak akan berhasil mengupload. Jadi sesuaikan ukurannya maksimal 100 KB. Nah, bagaimana kalau misalnya fotonya terlalu besar, maka kalau apa namanya kalau di studio foto langsung aja minta untuk ukurannya diminimalkan. Jangan sampai melebihi 100 KB. Nah, kemudian jasnya warna gelap. Nanti di LPTK kita jasnya itu warna hitam. Laki-laki berdasi, laki-laki. Laki-laki berdasi, kemudian latar belakang warna merah. Itu terkait tentang fotonya. Berikutnya, ini mengirim KTP. Ya. Formatnya harus JPEG. Kemudian ukurannya maksimal 2 MB. Maksimal. Ini untuk kartu identitas. Kemudian untuk foto diri, itu format harus JPEG maksimal 100 KB yang tadi ya. Nah, jas warna gelap, di kita warna hitam. Laki-laki menggunakan dasi, kemudian latar belakang warna merah. Kemudian surat keterangan. Nah, surat keterangan. Surat keterangan itu di sini tidak ada ketentuannya ya, ketentuan ukurannya. Tapi nanti barangkali di apa namanya di website yang Bapak Ibu masuk nanti barangkali ada ditentukan ukurannya berapa maksimal. Jadi sesuaikan dengan itu. Nah, kemudian klik lanjut daftar ujian. Nah, di sini di samping ini muncul ya UP-nya. Nah, barangkali di sini akan muncul 2023 0 berapa gitu kan. Nah, 06 26 023 misalnya. Tanggalnya 17 Februari 2023 Kemenak. Barangkali seperti itu muncul.
Nah, kemudian sesi ujiannya, ini harinya, sesi berapa akan muncul. Kalau misalnya untuk K2 nanti tidak begitu banyak mahasiswanya, kemungkinan satu sesi saja, tergantung dari ketersediaan pengawas nanti. Nah, ini lokasinya ada di sini. Kalau di sini lokasinya adalah UIN Alauddin Makassar. Nah, silahkan setelah membaca ini Bapak Ibu mengklik saya setuju. Ya, kalau mengklik saya tidak setuju, otomatis Bapak Ibu ke tahun berikutnya. Nah, gitu. Jadi silahkan klik saya setuju. Nah, terus ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya untuk mengklik dengan warna biru di sini, mengklik saya setuju, jangan lupa. Nah, kemudian di sini akan muncul lagi apa namanya? Disabilitas iya atau tidak. Nah, kalau tidak maka langsung pilih tidak gitu. Nah, berarti setelah itu eh, akan muncul ketika klik lanjut itu akan muncul, tapi pastikan pilih tidak. Nah, kalau ya misalnya silakan pilih ada buta, tuli, bisu, cacat fisik, keterbelakangan mental, cacat pengendalian diri dan lain-lain. Silakan diklik. Tapi kalau tidak ya klik tidak. Kemudian lanjut. Setelah itu pendaftaran telah berhasil. Nah, ketika pendaftaran setelah berhasil itu silakan cetak formulir pendaftaran. Nah, nanti formulirnya seperti ini. Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, proses pendaftaran UKMPB akhir, pastikan Bapak Ibu menyelesaikan proses pendaftaran sampai berhasil mencetak formulir. Formulir ini ditunjukkan saat perkenalan di perekaman video UKIN. Nah, jadi di situ digunakan. Kemudian formulir ini wajib dicetak ulang sesuai tanggal, seperti di jadwal tadi. Kan untuk UP ada tanggal rentang waktu mencetak formulir ini. Nah, jadi dicetak sesuai tanggal itu ya, di jadwal tadi itu. Kemudian menjadi syarat masuk aplikasi UP karena ada nomor daftar ujian dan kode validasi. Nah, ini sifatnya rahasia Bapak Ibu. Ya, hanya Bapak Ibu yang mengetahui itu. Kemudian jika ada kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir, segera menghubungi admin LPTK. Pengawas UP dan pengelola UKIN sangat mungkin berbeda. Kemudian link grup WhatsApp akan muncul saat pencetakan ulang. Nah, di cetakan pertama ini, di UKIN ini link grup WA tidak akan muncul. Tidak muncul. Kenapa? Ya karena formulir itu diperuntukkan hanya untuk UKIN. Nah, setelah nanti di tanggal berapa tadi tuh, di jadwal ini, nah, setelah cetak ulang di poin nomor 6 ini, ketika Bapak Ibu masuk lagi di apa namanya di website UKMPPG-nya, Bapak Ibu akan diminta mencetak ulang lagi. Nah, sesuai tanggal ini kan, tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Februari. Nah, di situ akan muncul nomor grup WA pengawas. Silahkan join di situ. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke, silahkan Bapak Ibu. Mohon izin Pak bertanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini terkait website yang nantinya kita pergunakan untuk pendaftaran UKM PPG, dan sekarang Ulun mencoba membuka tapi belum ada di sana terdapat fitur untuk pendaftaran. Berarti nantinya website itu berarti nantinya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan kapan? Ya, kemungkinan bisa jadi hari pertama itu dia telat. Pengalaman batch kemarin itu jam 3 baru ada menu pendaftaran itu. Memang sepertinya seperti itu. Karena ini langsung dihandle dari admin pusat. LPTK masing-masing juga tidak bisa. Termasuk tanggal akhir. Nah, ini bahayanya nanti untuk upload berkas segala macam. Jangan sampai melewati jamnya. Kalau melewati maka secara otomatis tidak akan bisa lagi diakses gitu. Nah, ini untuk UKIN ini, UKMPPG ini, apakah UKIN atau UP itu langsung disetting oleh pusat yang menjalankan aplikasi itu, termasuk waktu-waktunya.
Memang di jadwal tertera tanggal ini, tapi kenapa menu pendaftaran belum muncul? Itu bisa dipastikan bahwa pusat masih belum membuka pendaftaran itu. Nah, barangkali di jam 3 atau jam 4 gitu. Nah, tapi Bapak Ibu juga tidak bisa daftar sekarang. Kenapa? Karena surat dari LPTK masih belum kami kami berikan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu menyiapkan yang lainnya, misalnya apa namanya KTP, mau ganti foto ke studio gitu. Nah, itu. Nah, dan kami mohon ya, mungkin nanti admin kelas di K2 masing-masing akan menyampaikan, Bapak Ibu yang belum menyelesaikan keseluruhan tugas, nah maka ditunggu hari ini. Jangan sampai apa namanya teman-teman yang lain tidak bisa daftar gitu, karena kami tidak mengeluarkan surat keterangan dari pimpinan LPTK sebelum semua tugas PPL Bapak Ibu unggah di di LMS-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak Syarkoni ya. Iya Pak. Dan yang selanjutnya itu kan tadi telah disebutkan bahwa untuk pendaftaran ini kan adanya surat keterangan menyelesaikan beberapa kegiatan PPG, salah satunya PPL, dan kemarin kita sudah, alhamdulillah sudah dinilai sama dosen dan guru pamong, tapi ternyata di sistem itu di PPL 2, khususnya yang PP5 PPRA itu statusnya masih nol Pak. Jadi kami belum bisa mencoba yang tryout-nya atau yang lainnya begitu. Itu apakah masuk belum mengumpul tugas atau bagaimana itu Pak? Terima kasih. Kami kemarin menanyakan ya, karena apa namanya, saya stop dulu, karena format PPL 2P5 itu untuk K1, tapi memang di sistem muncul dia. Nah, itu tidak berpengaruh dengan K2, karena format PPL K2 itu beda. PPL K2 itu formatnya adalah PPL 1 MA1, PPL 2 MA2, PPL 3 MA3, dan PPL 4 MA4 gitu. Nah, yang P5 itu enggak. Hanya saja P5 itu dia apa namanya terintegrasi di setiap kegiatan PPL itu per siklus itu, nah gitu. Jadi Ya betul Pak. meskipun apa nilainya kosong nol itu tidak berpengaruh. Itu kemarin yang kami pertegas tanyakan ke admin pusat. Karena itu for P5 itu rumah khusus ya, PPL 2 P5 itu untuk K1 gitu. Yang K2 nggak berpengaruh gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak ya. Oke. Ada lagi? Ini Pak, tapi di tryout-nya Pak dianggap Pak, Di tryout di mana? yang di PPG-nya Yang di Pak, LMS Pak, LMS LMS PPG. eh, Tryout-nya tryout yang mana yang Bapak Ibu klik? yang di atas Pak, kan ada dua Pak. Isinya apa tryout itu? Anda Coba belum Pak Bone. menyelesaikan itu Pak isinya. Nanti mohon difotokan ya. Nah, nanti kami teruskan. Minta tolong fotokan itu, screenshot saja. Nah, teruskan ke kami. Nanti kami cek. Nah, yang jelas kemarin waktu kami tanya apakah dengan apa namanya dengan nilai nol yang ada di PPL 2 P5 itu berpengaruh, maka kata bagian pusat, admin pusat nggak berpengaruh. Nah, sehingga kami merasa aman-aman saja. Ya, meskipun di apa namanya di format rekap nilai itu kosong nilainya dan tidak ada tulisan lulus gitu ya. Nah, ternyata kata pusat nggak berpengaruh. Nah, tapi boleh nanti Bapak Ibu silahkan di screenshot saja, kirim ke saya, nanti saya cek ya. Oke. Ada lagi? Jadi Bapak izin bertanya, Ya, silahkan Ibu. untuk foto perempuannya tadi Pak, kayak yang dicontoh di PowerPoint pian tadi, Kak, pakai kerudung putih, dasi, dan jas hitam. Kalau kerudungnya itu kerudung warna hitam, Bu. Oh, Ya, kalau ini. itu kan warna putih ya Pak, ini. Yang tadi Bu ya. Ini. Iya, itu contoh dari LPTK lain. Nah, nanti terkait ketentuan itu, kami ada men-share-nya di grup. Ada nanti. Ini. Ini teman-teman tim ini ada yang di karantina ya, di karantina di apa, karena juga aktif di Borang.
Karena kebetulan di tahun ini kampus kami ini tarbiyah itu hampir semua prodi diakreditasi ulang gitu ya. Jadi semua teman tuh terpencar. Nah, kemungkinan di siang hari baru bisa merumuskan terkait tentang ketentuan-ketentuan pakaian segala macam. Nanti ya akan kami share saja di grup ya. Ya, Iya, terima kasih. oke, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Materi ini nanti akan kami kirimkan di grup materi ini. Gimana? Sudah cukup Bapak Ibu? Ada Pak, mau nanya sedikit. Masalah kisi-kisi boleh Pak? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Ibu Ya, Febri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tentang pendaftaran, mohon maaf Pak, tentang video praktek UKIN. Kemarin kan waktu monit di Kabupaten Banjar, kata Bapak kan boleh menggunakan sekolah lain. Kalau misalnya sekolah itu tidak ada sinyal ya Pak. Yang ingin menanyakan, kalau misalnya boleh pakai sekolah, apakah siswanya itu kita menyesuaikan dengan sekolah yang kita ambil video tadi, atau menyesuaikan jumlah siswa di sekolah kita asal? Soalnya Pak, mohon maaf, sekolah ulun pribadi itu jumlah siswanya paling tidak dalam satu kelas itu sekitar 2 atau 4 orang. Sedangkan rencana ngambil video pembelajaran jumlah siswa sekitar kurang dari 20 siswa Pak. Jadi ulun takutnya kalau di kemudian hari terjadi kesalahan atau apa, soalnya kan waktu PPL sekolah asal Pak gitu. Oke. Terima kasih. Kalau misalnya dari lokasi tidak memungkinkan, maka cari yang terdekat yang masih ada sinyalnya. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu harus menyesuaikan itu di fakta integritas. Nanti akan ada ya waktu refreshment itu fakta integritas. Salah satu di fakta integritas itu menyebutkan bahwa Bapak Ibu yang mengajar itu mencantumkan alamat sekolahnya di mana. Nah, itu harus sesuai. Nah, kalau misalnya ditemukan antara praktek mengajar dengan yang tertera baik di RPS maupun fakta integritas di video itu tidak sesuai namanya, nah itu sangat memungkinkan sekali bagi penguji itu untuk mempertanyakan tentang real tidaknya video itu. Nah, gitu. Nah, adapun teknis di lapangan, jumlah siswa segala macam, nah itu kami serahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Yang jelas Bapak Ibu menyesuaikan dengan dokumen yang diupload. Kan untuk praktek itu ada 2 dokumen. Pertama ada dokumen MA atau RPP-nya. Nah, itu salah satunya adalah alamat sekolah, mencantumkan di mana gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah videonya. Nah, jadi harus sinkron antara MA dengan videonya. Nah, termasuk nama sekolahnya gitu, kelas berapa gitu kan. Nah, itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Nah, sedikit terkait tentang UP ya. Nah, nanti ketika bedah kisi-kisi, kami sangat mohon sekali Bapak Ibu serius mengikuti ya. Kenapa? Ya karena kemungkinan syafaat dari pusat itu tidak tidak berbeda gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan formasi K2 gitu ya. Berbeda kalau K1 itu kan senior gitu. Nah, jadi masa pengabdian itu menjadi salah satu pemberi syafaat gitu untuk mendongkrak nilai UP. Nah, tapi untuk K2 ya, kan K2 ada hanya 2 tahun ngabdi gitu ya, ada yang 3 tahun. Nah, maka syafaat itu kemungkinan sekali tidak tidak bisa diberikan oleh pusat. Ini perkiraan kami. Karena beberapa kali kami dapat bocoran itu, salah satunya adalah lamanya mengajar. Ada yang sudah mau pensiun, ada yang sudah belasan tahun gitu. Nah, maka ada presentasi-presentasi tersendiri yang diberikan untuk menambah nilai dari UP itu. Nah, karena Bapak Ibu formatnya adalah K2, nah maka kemungkinan itu kecil gitu. Nah, jadi mau tidak mau kami mengharapkan dari Bapak Ibu memang maksimal
mempelajari modul segala macam itu terkait untuk UP nanti. Baik, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, maka kita tutup barangkali. Nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya? Oke, nantikan informasi berikutnya. Izin Pak, Terkait pendaftaran yang penting izin Pak. disiapkan saja. Ya, silakan Pak Syarwani. Terkait permasalahan yang tadi Pak, untuk yang P5 PPRA tadi sudah kami kirim ke WA Pian Pak. Oke, itu aja Pak. Oke, ya, makasih ya. Bisa kirim kembali Pak yang syaratnya yang 6 itu Pak. Nanti akan kami share materinya. Materinya akan kami share. Oh, iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Yang penting disiapkan dulu ya. Karena rentang pendaftaran kan lumayan lama juga. 5 hari ya. Ya. Iya. Nah, tapi kami memang mengharapkan Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas PPL secepatnya, karena itu bisa menghambat kami dalam mengeluarkan surat keterangan. Nah, kalau surat keterangan tidak bisa kami keluarkan, maka semua Bapak Ibu tidak bisa mendaftar di UKM PPG. Ya. Ini hanya informasi saja Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya. Ya, nanti kita insya Allah ketemu lagi di refreshment di malam Sabtu insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.